Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan ada Rahma Piliang di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kita akan ke Glodok Plaza terlebih dahulu. Malaika, pencarian korban dilanjutkan hari ini. Apakah ada perkembangan, Malaika? Ya, Mercy, kalau terkait dengan perkembangan dari penyisiran ataupun pencarian korban lanjutan dari kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza sekitar 5 hari yang lalu, memang baru dimulai sekitar 2,5 sampai 3 jam yang lalu, karena memang proses penyisiran ataupun pencarian korban ini baru dimulai tadi pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan terus berlangsung hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini memang selain dari polisi, lalu juga petugas atau pemadam kebakaran ini menggandeng begitu ya pengelola setempat untuk membantu proses penyisiran, karena memang kondisi di dalam Glodok Plaza ini cukup gelap, sehingga itu juga yang menjadi salah satu rintangan begitu ya bagi para petugas setempat untuk melakukan penyisiran, karena memang gedung dari Glodok Plaza cukup asing bagi polisi maupun petugas atau pemadam kebakaran, sehingga membutuhkan bantuan dari pengelola setempat yang mengetahui betul lokasi di dalam Glodok Plaza begitu. Lalu kalau terkait dengan apa sih penyebab dari kebakaran yang melanda Glodok Plaza, ini juga masih terus didalami. Kalau dari polisi menyebut bahwa sudah memeriksa sekitar keterangan 7 saksi, dan kalau diambil keterangan dari saksi memang dinyatakan bahwa api atau kebakaran ini awalnya muncul di lantai 9. Namun lebih lengkapnya terkait pencarian korban lalu juga terkait dengan penyisiran, berikut pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyamindradi. Penyelidikan dilakukan sampai dengan saat ini oleh Polres Metro Jakarta Barat, di backup oleh Subdit Kamnet Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya, perlu kami sampaikan saat ini Polres Metro Jakarta Barat bersama rekan-rekan dari BPBD, dari kedokteran kepolisian, tim DVI Pusdokes Polri, itu masih bekerja, mohon waktu di lokasi, di TKP, proses pembersihan, proses pencarian masih dilakukan. Tentunya kita semua berharap tidak ada korban lagi ya, tapi proses pembersihan pencarian ini masih berlangsung rekan-rekan ya. Yaitu dia, saudara, pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Memang kalau dari pihak polisi begitu ya, ingin segera melakukan olah TKP, namun melihat juga kondisi dari gedung Glodok Plaza. Dan memang kita tunggu hasil dari penyisiran maupun pencarian korban hari ini, apakah ada korban lainnya begitu ya yang bisa dievakuasi hari ini. Mercy. Malaika, apa saja kendala yang dialami oleh petugas saat melakukan proses penyisiran dan juga proses pencarian korban, Malaika? Ya, kalau terkait dengan kendala yang dialami oleh petugas setempat, baik polisi, lalu pemadam kebakaran ataupun pengelola yang membantu proses penyisiran dan juga pencarian korban, ini memang kami belum bisa pastikan untuk hari ini kendala terbesarnya apa. Namun kalau kita lihat lagi atau kita balik ke hari kemarin, kalau untuk kemarin memang kendala terbesarnya adalah dari reruntuhan yang membuat petugas setempat sulit untuk memasuki gedung dari Glodok Plaza, dan ini juga yang menjadi salah satu hal yang paling berbahaya begitu ya untuk jika petugas setempat memaksa untuk masuk ke dalam Glodok Plaza. Namun kita lihat juga kondisi dari gedung Glodok Plaza hari ini, memang untuk kondisinya kalau berdasarkan pernyataan dari pengelola setempat ini plafonnya sudah lapuk, dan memang kondisi dari gedung Glodok Plaza sendiri ini masih basah, sehingga ini juga mungkin bisa menjadi salah satu kendala terbesar bagi petugas setempat yang akan melakukan atau yang sedang melakukan penyisiran maupun pencarian korban hari ini. Lalu juga
Glodok Plaza juga mengatakan bahwa hari ini akan dilakukan pembersihan. Artinya pengeringan air hingga pembuangan puing-puing ini akan juga dilakukan hari ini. Jadi memang ada beberapa hal yang sedang dilakukan di dalam Glodok Plaza. Untuk saat ini ada pembersihan, lalu juga ada penyisiran dan juga pencarian korban. Dan memang pihak Glodok Plaza juga sudah mengatakan melihat kondisi dari gedung Glodok Plaza sendiri yang terlihat masih basah, juga plafonnya yang sangat lapuk begitu ya. Pihak Glodok Plaza ini menghentikan seluruh aktivitas yang ada untuk mempercepat proses penyisiran ataupun mempercepat juga proses pencarian korban dan juga tidak menghalangi investigasi atau uji kelayakan gedung. Dan pihak Glodok Plaza juga mengatakan bahwa seluruh aktivitas di Glodok Plaza ini dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Merci. Kini kita menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memantau proses identifikasi korban. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang di sana. Rahma, tim DVI menerima laporan ada 14 korban yang diduga masih hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Apakah siang ini sudah ada korban yang bisa teridentifikasi, Rahma? Iya, Mercy dan juga saudara, hingga saat ini kami juga masih menunggu apakah dari pihak rumah sakit Polri ini sudah selesai melakukan identifikasi terhadap jenazah korban dari kebakaran Glodok Plaza begitu. Namun dari informasi terakhir yang disampaikan, memang dari proses identifikasi ini membutuhkan waktu cukup lama begitu ya, antara 1 pekan hingga 2 pekan, mengingat memang kalau untuk kita melihat juga dari apa yang disampaikan oleh tim DVI Pusdokes Polri, untuk dari jenazah ini sulit diidentifikasi karena memang untuk visualnya ini sulit untuk dilihat dan juga sulit untuk dikenali. Memang kalau hingga saat ini dari pantauan kami hingga siang ini dari Rumah Sakit Polri ini, khususnya dari tim DVI Pusdokes Polri ini masih membuka pos DVI antemortem jika nanti ada keluarga dari korban yang menduga keluarganya berada di Glodok Plaza saat kejadian kebakaran beberapa hari yang lalu. Memang terakhir ini sudah 14 dari keluarga korban yang memberikan sampel antemortemnya yang diserahkan kepada tim DVI Pusdokes Polri begitu ya, yang dimana memang untuk dari pemeriksaan dan juga identifikasi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, Mercy dan juga saudara. Dan terakhir memang kemarin ada 2 dari keluarga korban yang memberikan sampel dan juga data kepada tim DVI Pusdokes Polri dan berharap nantinya dari Pusdokes Polri ini bisa mengidentifikasi jenazah dari keluarga mereka begitu. Dan hingga saat ini memang informasi terakhir pun yang kami dapatkan, tim DVI Pusdokes Polri ini menyebutkan bahwa memang untuk dari jenazah ini sulit diidentifikasi karena mengalami luka bakar yang cukup parah dan juga sulit dikenali secara visual. Di mana juga kejadian ini disebutkan sebagai open disaster, di mana untuk sulit memastikan siapa saja yang menjadi korban, dan juga karena ini bisa saja orang-orang yang berada di sekitar lokasi begitu bisa menjadi korban karena bisa masuk ke dalam gedung Glodok Plaza ini begitu, Mercy dan juga saudara. Namun hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan ada dari keluarga korban yang akan melaporkan antemortem kepada pos DVI antemortem Rumah Sakit Polri ini, dan kita akan menunggu juga hasil dari identifikasi apakah ada yang sudah selesai dalam waktu dekat ini. Merci. Pencarian korban kebakaran Glodok Plaza dan proses identifikasi korban yang sudah ditemukan hingga kini masih terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman yang melaporkan langsung dari Glodok Plaza dan Rahmat Piliang yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.